Alena berkata dengan enggan, aku masih ingin mengirimmu masuk. Tama tersenyum dan berkata, Anda hanya bisa mengirim saya ke pemeriksaan keamanan. Selain itu, mereka mengatur jet bisnis untuk saya akan langsung pergi ke saluran VIP. Dan saya bahkan tidak perlu mengantri, jadi Anda membawa saya masuk. Hanya beberapa langkah sebelum aku masuk, jadi jangan repot-repot. Melihat Tama bersikeras, Alena mengangguk, kalau begitu, suami, tolong perhatikan keselamatan. Jaga pola makan dan kehidupan sehari-hari, makan tepat waktu, mengerti? Tama berkata sambil tersenyum, oke, aku mengerti, jangan khawatir. Ketika saya menyelesaikan sesuatu, aku akan kembali untuk menemanimu sesegera mungkin. Oke, Alena mengangguk berat, dan kemudian berkata, kamu cepat masuk. Bukankah kamu berangkat jam 8? Sekarang baru setengah jam. Oke, Tama turun dari mobil dan menunggunya duduk di mobil, dia melambai padanya dan berkata, Istri, aku pergi dulu, kamu mengemudi dengan hati-hati dalam perjalanan pulang. Alena mengangguk patuh, dan berkata dengan lembut, beritahu aku terlebih dahulu jika kamu sudah selesai. Aku akan menjemputmu di bandara ketika kamu kembali. Baik. Tama memperhatikan Alena pergi, lalu berbalik dan berjalan ke bandara. Setelah pemeriksaan keamanan sederhana, dia naik jet bisnis yang diatur oleh Joshua. Pukul 8 tepat, pesawat lepas landas tepat waktu dan terbang menuju Hong Kong dengan kecepatan tinggi. 14 jam kemudian, sudah pukul 10 pagi di Hong Kong. Pesawat jet bisnis Tama berjarak lebih dari 1 jam dari Hong Kong. Jadi, dia menelepon Melba dan memberitahunya bahwa dia akan segera pergi ke Hong Kong. Dan memintanya untuk memberitahu guru untuk menemuinya di bandara. Guru masih tidur nyenyak di rumah. Sejak dia meminta Uscis untuk memulai proses deportasi untuk Hedi, dia telah sedikit terlalu bersemangat. Sulit untuk tertidur di tempat tidur setiap malam. Rasa malu yang dideritanya. Jika bukan karena fakta bahwa seluruh Hong Kong tahu kebenciannya pada Hogan, dia ingin mengeksekusi sialan itu sendiri. Lagi pula, hanya dengan cara itu dia bisa sepenuhnya menghilangkan kebenciannya. Pada saat ini, dia berada dalam mimpi yang aneh. Dalam mimpi, Hedi akhirnya dideportasi kembali ke Hong Kong. Untuk menyaksikan kematian tragis Hogan, dia sengaja datang ke bandara untuk menunggu. Ketika Hedi berjalan keluar dari bandara, semua orang yang lewat mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkan mereka ke Hedi. Guru secara alami bersemangat. Dia tidak sabar untuk melihat Hedi ditembak mati. Tetapi pada saat ini, senjata semua orang tiba-tiba berbalik dan membidiknya. Tepat ketika dia tercengang, Hedi tiba-tiba mencibir padanya dan kemudian melambaikan tangannya sedikit. Segera setelah itu, para pembunuh yang menggunakan senjata menarik pelatuknya. Dan peluru menghantamnya dengan panik, menyebabkan dia berteriak dan duduk tegak. Bella sedang merias wajahnya di kamar mandi saat itu, ketika dia mendengar gerakan itu. Dia bergegas mendekat dan bertanya dengan gugup, ada apa denganmu, guru? Apakah Anda mengalami mimpi buruk? Tidak apa-apa. Mimpi dan kenyataan berbanding terbalik. Tepat ketika dia berbicara, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia meraihnya dan menemukan bahwa Melba yang menelepon. Jadi dia segera menekan tombol jawab dan berkata, Halo, Nona Melba. Anda menelepon sepagi ini, apa pesanan Anda? Melba berkata di ujung telepon yang lain. Tuan Leonardo, asisten saya akan tiba di Hong Kong dalam 1 jam. Jika itu nyaman untukmu, sebaiknya kamu menjemputnya di bandara. Guru tentu saja sangat kesal ketika Melba memintanya untuk menjemput asistennya. Menurutnya, ketika asisten Melba datang, hampir cukup untuk mencari hotel untuk menghibur pria ini. Tapi dia ingin dia pergi ke bandara untuk menjemputnya. Bukankah ini agak berlebihan? Pada saat ini, Melba berkata lagi, omong-omong, Tuan Leonardo, saya lupa memberitahu Anda sebelumnya bahwa asisten saya ini ditunjuk oleh 2 pemegang saham utama isu shipping.
Nona Ito dan Nona Su, dan dia lebih baik dariku dalam banyak hal. Dia lebih berhak berbicara. Jika Presiden Leo ingin mempromosikan kerjasama di antara kita, harap pastikan untuk melakukan pekerjaan resepsi dengan baik. Ketika guru mendengar ini, mentalitasnya segera berubah 180 derajat, dan dia berkata, "Jangan khawatir, Presiden Melba, saya pasti akan pergi ke bandara untuk menemuinya secara langsung. Dan bersihkan debu untuk asistenmu. Dia baru di sini dan pasti tidak asing dengan Hong Kong. Jadi biarkan dia tinggal di rumahku, ada begitu banyak kamar di rumahku." Melba tidak menyangka guru akan membiarkan Tama tinggal di rumahnya. Namun, dia tidak tahu mengapa Tama pergi menemui guru ini. Jadi dia tidak berani menyetujui Tama tanpa izin, jadi dia berkata, "Presiden Leo ini harus memberitahunya secara langsung setelah pertemuan, mari kita lihat apa yang dia katakan." "Oke," guru berkata sambil tersenyum, "yakinlah. Nona Melba, saya harus membiarkan dia merasakan antusiasme Hong Kong." Melba berkata, "Oke, asisten saya bernama Tama Renza." Ketika dia tiba di bandara, pegang sebuah tanda dan tuliskan namanya di papan itu, dan dia akan menemukan Anda ketika dia melihatnya. "Tidak masalah," guru berkata tanpa berpikir sepatah kata pun, "kalau begitu saya siap berangkat sekarang." Setelah itu, dia menutup telepon dan Bella berkata, "Biarkan pelayan meluangkan waktu untuk merapikan kamar tamu terbesar di lantai 2. Kita harus menjamu tamu terhormat." Bella sedikit terkejut dan bertanya kepadanya, "Tamu terhormat macam apa yang begitu penting? Kamu tidak hanya perlu menjemputnya secara langsung, tetapi juga mengatur agar dia tinggal di rumah." Guru berkata, "Ini dari isu shipping, dan ini adalah salah satu dari 2 perusahaan besar pengiriman. Dia ditunjuk oleh pemegang saham, keluarga Ito Jepang, dan keluarga Sucipto Surabaya di belakang isu shipping. Mereka adalah keluarga super yang sangat kuat di Asia Timur. Apakah mereka dapat bekerja sama dengan kita tergantung padanya?" Bella tampak bingung. "Bukankah bisnis kita sendiri juga berjalan dengan baik? Haruskah kita terburu-buru untuk bekerja sama dengan orang lain?" Guru melambaikan tangannya, "Kamu tahu burung itu, sejak berdirinya isu shipping, seluruh pasar pelayaran Asia telah melihat perubahan besar. Isu shipping tidak hanya mengintegrasikan semua sumber daya keluarga Ito dan keluarga Surabaya Su dalam pengiriman, tapi juga bekerja sama erat dengan front cataclysmic yang terkenal. Sekarang sebagian besar bisnis pengawalan bersenjata global dikendalikan oleh cataclysmic front. Sumber daya pengawalan cataclysmic front juga diprioritaskan untuk isu shipping. Jika kita bisa bekerja sama dengan isu, kita bisa memiliki jaminan yang cukup dari segi kapasitas dan keselamatan transportasi." Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Keluarga Ito adalah keluarga nomor 1 di Jepang. Dan keluarga Su juga merupakan keluarga nomor 1 di Indonesia, dan sejak keluarga Renza dibawa pergi oleh front bencana, keluarga Su bahkan lebih menonjol di Indonesia. Tidak peduli yang mana dari 2 keluarga besar ini bergabung, mereka bisa naik ke level selanjutnya, apalagi memiliki hubungan dengan cataclysmic front. Jika mereka dapat dipelihara dengan baik, saya tidak hanya akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan daripada yang saya lakukan sebelumnya. Dengan uang yang saya dapatkan, saya bisa melakukan lebih banyak hal yang sebelumnya tidak bisa saya lakukan." Bella bertanya dengan tidak jelas, "Bukankah front cataclysmic itu tentara bayaran? Bukankah tentara bayaran adalah orang yang mengambil uang untuk bekerja pada orang lain? Dia seharusnya menjadi orang yang datang untuk menyenangkan kita. Mengapa kita membutuhkan kita untuk menyenangkan mereka?" Guru berkata dengan nada menghina, "Mereka yang tidak tahu tidak akan takut. Front Bencana bukanlah organisasi tentara bayaran biasa. Ini adalah salah satu tentara bayaran paling kuat di dunia." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.